Arab Saudi mulai memainkan peran lebih besar dalam kancah geopolitik internasional. Kerajaan itu manfaatkan hubungan dekatnya dengan Gedung Putih untuk menjadi mediator perundingan antara Amerika Serikat Iran soal program nuklir Teheran. Tak cuma itu, Saudi juga ditunjuk menjadi lokasi pertemuan antara pejabat Amerika dan Rusia untuk membahas soal penyelesaian perang yang terjadi di Ukraina. Namun situasi menjadi rumit karena Saudi juga adalah motor penolakan negara-negara Arab terhadap rencana Trump soal Gaza. Simak selengkapnya dalam video berikut. Arab Saudi menyatakan terbuka menjadi penengah dialog antara pemerintahan Trump dan Iran dalam upaya mencapai kesepakatan baru untuk membatasi program nuklir Teheran. Saudi berharap dapat memanfaatkan hubungan dekatnya dengan Donald Trump untuk memberi Iran jembatan diplomatik ke Gedung Putih. Sampai berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi apakah kerajaan Teluk itu telah mengajukan tawaran resmi. Namun langkah itu menunjukkan keinginan Saudi untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan mantan musuhnya. Seperti diketahui, pada tahun 2019 lalu, salah satu proksi Iran yaitu Houthi menyerang fasilitas minyak Saudi menggunakan rudal dan drone. Serangan itu sangat merugikan karena memangkas produksi minyak mentah Saudi hingga setengahnya. Namun ketegangan antara Riyadh Teheran mereda secara signifikan sejak saat itu. Bahkan pada Maret 2023, kedua negara sepakat menormalisasi hubungan yang ditengahi oleh Cina. Dalam perkembangan terkini, Saudi khawatir Iran akan semakin serius mengembangkan senjata nuklir. Sebab proksi regional mereka seperti Hizbullah, Houthi, dan Hamas telah melemah secara signifikan karena digempur Israel selama 15 bulan terakhir. Ditambah jatuhnya rezim Assad di Suriah, kombinasi berbagai hal tersebut diyakini memberi pukulan telak ke Iran. Seorang pejabat Saudi melihat situasi regional saat ini sebagai peluang bersejarah untuk meredakan ketegangan dengan Iran dan perbaiki hubungan. Seorang peneliti senior di Middle East Institute di Washington, Firas Maksad, menyebut kebijakan luar negeri Saudi kini makin fleksibel dan pragmatis. Belum ada komentar resmi dari Departemen Luar Negeri AS dan Kementerian Luar Negeri Saudi. Misi Iran untuk PBB di New York juga enggan memberikan komentar. Sementara Presiden Donald Trump sebelumnya menginginkan kesepakatan baru dengan Iran. Dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, Trump mengaku akan senang mencapai kesepakatan dan memperbaiki hubungan, asalkan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Di lain sisi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian sedang menghadapi tekanan besar dari masyarakat Iran. Ekonomi negara itu lumpuh akibat sanksi AS, membuat rakyat Iran menuntut pemerintah untuk mengatasi mata uang yang anjlok, tingginya angka pengangguran, dan pemadaman listrik. Sikap Teheran soal kemungkinan dialog dengan AS juga masih belum jelas. Terkini, Presiden Iran itu menyatakan tak akan pernah tunduk pada orang asing. Pernyataan tegas ini disampaikan Pezeshkian di hadapan puluhan ribu warga saat memperingati Revolusi Islam Iran tahun 1979 di Teheran. Tak cuma soal dialog AS-Iran, Saudi bahkan telah ditunjuk menjadi lokasi perundingan damai antara Rusia-Ukraina. Pejabat Amerika Serikat dan Rusia dilaporkan akan bertemu di Saudi pada bulan ini. Meski demikian, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan tidak diundang ke pembicaraan di Arab Saudi. Hal itu ia sampaikan ketika bertemu Wakil Presiden AS JD Vance di Jerman pada Jumat 14 Februari 2025. Sebabnya Kiev sudah menegaskan tidak akan bekerja sama dengan Rusia sebelum konsultasi dengan Amerika. 3 pejabat AS terkonfirmasi akan terbang ke Saudi, yakni Menteri Luar Negeri Marco Rubio, lalu penasehat keamanan nasional Mike Waltz, dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff. Namun masih belum jelas siapa pejabat Rusia yang akan ditemui di Riyadh. Arab Saudi, terutama putra mahkota mereka Mohammed bin Salman alias MBS, memang dikenal punya kedekatan dengan Donald Trump. Namun hal tersebut tak lantas membuat Saudi mendukung setiap langkah Gedung Putih 100%. Satu hal yang paling ditentang Saudi adalah rencana Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Yordania dan Mesir.
Seorang sumber Saudi menyebut petinggi kerajaan tidak senang dengan keputusan itu. Bahkan mereka disebut tidak hanya frustasi, tapi benar-benar marah. Siaran media pemerintah pun secara khusus mengecam Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu saat bertemu dengan Raja Abdullah II di Gedung Putih pada Selasa 12 Februari 2025. Trump sempat menyebut Arab Saudi tidak akan mempermasalahkan lagi soal solusi dua negara bagi Palestina. Pernyataan itu segera dibantah oleh Riyadh. Bahkan Saudi mempelopori upaya negara-negara Arab untuk menyusun proposal alternatif soal Gaza pasca perang. Berbagai narasumber yang mengetahui soal pembuatan proposal menilai rancangan itu dibuat secara tergesa-gesa. Sedikitnya 4 proposal telah dirancang untuk masa depan Gaza, dengan proposal Mesir menjadi yang utama. Seorang pejabat Yordania menyebut peran MBS akan menjadi kunci dalam dialog antara negara Arab dengan Amerika. MBS telah lama menjadi mitra regional Amerika Serikat lewat kekuatan bisnis dan politik globalnya. Arab Saudi semakin menunjukkan pengaruhnya di kancah global lewat putra mahkota Mohammed bin Salman sebagai ujung tombak. Mereka dilaporkan akan terlibat aktif dalam 2 perundingan krusial. Pertama, perundingan Iran-AS soal nuklir dan dialog antara pejabat Washington dengan Moskwa soal perang Rusia-Ukraina. Tentu hal ini tak terlepas dari hubungan dekat MBS dan Trump. Meski begitu, Saudi juga mengecam usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza. Langkah apa yang akan dilakukan kerajaan Teluk itu selanjutnya? Simak kabar terkini dari dalam dan luar negeri hanya di kanal YouTube Kompas.com.